kafir harbi. Kafir harbi itu memusuhi agama Islam. Memusuhi agama Islam. Jangankan kita mau mendekat, Bang, ya. Jangankan kita. Makanya kata hadis itu jangan memakan selain makanan orang mukmin, ya. Jangan memakan di luar orang mukmin. Orang di luar yang kayak gimana? Jangan dari hadisnya sampai, ini. Nih, coba. Nih, ya. Jangan sampai makanan kalian dimakan oleh orang non muslim gitu, Bang. Nih. Bentar. Anda ngambil kitab apa? Kitab saya ya. balik ya. Mari kita baca ya hadisnya. Nih, ya mari. Aidsman dari Abu Sa'id, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu berteman dengan orang mukmin dan jangan ada memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Oh, ini hadis satunya, bukan hadis masalah kafir harbi. Salah saya berarti, ya. Nah, jadi gini, Bang, makanan orang mukmin yang seperti apa? Janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin. Artinya kan jangan berteman dengan orang di luar mukmin, betul nggak? Betul. Berarti betul aja hadisnya. Hadisnya berarti betul aja, teman-teman. Ya, yang saya maksud gitu. Dari penjelasan yang di luar orang mukmin ini artinya orang kafir. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi gini, Bang, ya. Kalau kita mau memberi makanan, itu afdolnya juga kepada tetangga dulu. Ah, gitu. Ya, kalau tetangganya non muslim, Bang. Nah, tetangganya non muslim seperti apa? Kita lihat dulu dia memusuhi kita atau tidak, gitu. Ya, di situ nggak ada keterangan memusuhi atau tidak, Bang. Yang nah, makanya, muslim, Bang, ini kan bab masalah perkawanan mukmin. Membahas antara kufur dan mukmin. Orang beriman dan mukmin. Makanya kitabnya dinamai kitab zuhud. Ya. Gitu. Berarti kan nggak boleh berteman dengan non muslim, kan? Jadi, Bang, ya tidak boleh berteman dengan non muslim yang memusuhi kita. Karena apa? Kalau kita temani nanti, iya, ini kitab zuhud, Bang. Makanya kan tadi pembahasannya orang kafir itu terbagi berapa? Iya. Jadi hanya berteman dengan mukmin. Jadi tidak boleh berteman dengan orang kafir harbi yang memusuhi umat Islam. Karena apa? Dia memusuhi gitu. Tapi boleh berteman dengan orang yang di luar agama Islam. Bang, ini kitab zuhud, Bang. Di mana kata boleh, Bang? Di mana kata boleh, Bang? Di situ ada. Ya udah. Berarti Anda harus ulang dulu ya penjelasan saya di awal tadi. Orang di luar Islam itu terbagi berapa? Ada 4. Ada 3. Ada 3. Ya udah. Jadi kalau kafir zini, kita boleh memberi makanan dengan dia, bertetangga. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya itu. Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tuh udah dikasih, makanya nggak nyimak sih. Oke? Itu tidak dilarang berbuat adil, itu beda. Ya, tidak dilarang berbuat baik, bukan cuma berbuat adil. Beda itu konteksnya, Bang. Nah, nih konteksnya ya Al-Mumtahanah ayat 8. Kita buka dulu ya, teman-teman. Nih, ya. Nih, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu ya menjadikan sebagai kawanmu. Ingat nih ya, tentang perkawanan tadi kan. Orang yang memerangimu. Jadi yang tidak memerangi boleh kita kasih makan. Oke? Gitu. Jadi yang tidak boleh ya, yang diberi makan atau mengambil makanan mereka itu dari kafir harbi. Contohnya ketika Nabi di perang Khaybar diracuni oleh wanita Yahudi. Kayak gitu. Buka dulu kameranya, Bang. Saya nggak ngerti. Nanti Abang ini memperhatikan jawaban atau tidak. Ya. Aman, Bang. Saya dengerin.
Nah, kayak gitu. Jadi yang kafir zimmi boleh kita kasih makan, boleh kita berbuat adil, boleh kita berbuat baik kepada dia gitu. Boleh dikasih makan meskipun bertetangga. Tapi kalaunya kafirnya harbi yang memerangi gitu, memerangi umat Islam, jangankan kita Bang mau dekat. Kalau kita dekat dikasih makan diracuni kita. Mana Tapi sih? yang saya lihat realita di publik, orang nggak memerangi pun dimusuhi bang. Gimana itu bang? Bang, ajaran Nabi saya, orang yang tidak memerangi Islam lalu dimusuhi sama dia memusuhi Nabi. Berarti itu oknum atau banyak bang? Ya jelas oknum Bang. Ajaran Nabi saya kayak gini ya Bang ya. Barang siapa menyakiti kafir zimmi, maka dia telah menyakitiku, kata Nabi. Barang siapa menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Barang siapa menyakiti Allah, maka ya, haram surga untuknya. Contoh nih, abang bertetangga dengan saya, ya. Contoh, abang baik nih sama saya, tidak memusuhi Islam. Lalu saya sakiti abang, haram surga untuk saya. Itu ajaran Islam YouTube, kerasnya bang? gitu. Iya. Cuman di YouTube saya lihat banyak orang bubarin ibadah, terus gereja di obrak-abrik, ada yang Oh, dibom itu segala, oknum, Bang. itu mengatasnamakan oknum. Oknum, iya, karena apa? Kalaunya membubarin banyak ya? membubarin ibadah, Nabi pun tidak mengajarkan untuk membubarkan atau mengganggu ibadah peribadatan orang lain. Oh, Gitu. Tapi kok banyak? Jadi Bang? setiap agama itu Bang ada oknumnya. Coba abang lihat di Papua, Kristen bubarin sampai bakar masjid. Nah, Ada videonya bang. apakah ada? Apakah harus saya katakan bahwa itu adalah ajaran Kristen? Yang nggak bisa Bang, itu oknum. Oh, tuh orang lagi sholat, habis. Aduh, Oh, berarti setiap Bentar ya. itu ada oknum ya? ada Bang. Setiap agama itu ada oknumnya. Mau videonya atau webnya? Nih, Webnya aja, webnya aja. webnya aja. Videonya juga boleh. Bentar ya. Ada videonya nanti, tapi kalau saya bukakan di sini nanti kena pelanggaran Bang. Oh, Oke. ya udah. Ya udah, saya turun dulu ya. Ah. Makasih ya. Gini, bentar, belum. Saya tampilkan dulu Ya, webnya. Ya. Nah, nih Bang. Ya, nih kalau kita lihat ya, kita gedei. Di sini tertulis, Papua adalah tanah damai. Tolong hargai dan mengerti kami umat Kristen di tanah Papua dan berhenti membangun pembangunan masjid. Di sini mengatasnamakan umat Kristen. Ya. Apakah ajaran Kristen kayak gini? Melarang membangun Enggak. tempat ibadah di luar Kristen? Kan enggak gitu. Kan pasti Ya. ada apa? Ada oknumnya. Kayak gitu Bang. Bang, saya boleh tanya satu hal nggak? Boleh. Coba Anda buka dulu 2 Yohanes 1 nomor 10. Ya. 2 Yohanes 1 nomor. Bang, sorry Bang. Boleh dibuka kameranya? Ya. Nggak apa-apa. Open cam aja dulu ya. 2 Kayak gitu. Yohanes 1. 2 Yohanes 1 nomor 10. Jika seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah terima dia, jangan kasih panggung di dalam rumah dan janganlah mengucapkan salam kepada. Nah, betul, berarti Nah. kalau ada orang misalnya dari agama seberang mau menjelaskan agamanya, itu jangan sampai dikasih panggung. Kenapa? Karena anak dan istri dan keluarganya mungkin bisa terpengaruh gitu. Bang, Jadi, di mencegah. kitab abang itu tertulis panggung atau salam Bang? Mana sih? 2 Dan Yohanes 1 nomor janganlah ucapkan 10. salam kepadanya. Nah, Ya, jangan yang mengucapkan saya salam pertanyakan kepadanya. gini Bang. Jadi kalau ada Yang saya pertanyakan gini, masa kalaunya dia bukan Kristen? agama dia gitu. Tapi kalau dia Oh, cuma nggak sekedar boleh mau gitu ya. numpang makan atau bertamu biasa boleh gitu. Gitu. Nggak ada Bang, Dalam di sini konteks ditulis itu numpang adalah- makan boleh. Kayak hadis tadi juga nggak Jadi ada dalam- tertulis di sini numpang makan boleh gitu. Jika dia tidak membawa ajaran ini, nah berarti kalau dia tidak membawa ajaran ini, berarti dia membawa ajaran lain kan?
Nah, jadi maksudnya adalah jika dia tidak membawa ajaran ini, dalam artian membawa ajaran sesat, maka tidak boleh dikasih panggung, gitu Bang. Kalaunya maksudnya, kalaunya Bang. Oke. hanya hanya untuk bertamu boleh gitu. Tetapi kalau membawa ajaran selain Kristen Boleh. nggak boleh masuk Tapi gitu ke kalau- rumahnya, dan nggak boleh juga memberi salam Nggak gitu. boleh membawa ajaran sesat. Loh, Kalau Bang, nggak boleh kan juga, gini karena, gini, contoh saya membawa datang ke ajaran rumah sesat. Abang. Contoh saya datang ke rumah Abang. Ya. Abang belum tahu gitu loh tujuan saya. Lalu saya mengucapkan salam. Kan saya nanya dulu. Apakah nggak boleh? Nanya dulu. Kan nanya dulu Kan gitu. tujuannya apa. Abang kan waktu kita ketemu ya salam bang kata saya, abang murid Yesus. Salam. Masa anda nggak boleh Ya. beri jawaban? Boleh, tapi nanya tujuannya dulu. Nggak mungkin lah abang. Kata saya salam, tujuanmu apa? Oh, galak kali kata saya ini. Ya. Ya kan kayak Ya gitu gitu lah. jadinya, betul nggak? Iya. Ya kan kayak gitu. Saya Adis nih. Gak apa-apa dah ya, dia hilang. Termizi 2381. Sabar. Ini kan konteks hadisnya ya, janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nih ya, sesungguhnya layan hakumullahu anil, makanya ada pembagian masalah kafir ya. Masalah kafir di dalam agama Islam ada harbi, ada zimmi gitu. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Islam bang. Kristen tau sih, Kristen. Oh tanya, iya. Oke, Iya. Di mana? Ingat. Kemarin saya minta foto juga di di Banjar. Kalsel. Iya, cuman Masa? karena kemarin abang mau ke Jakarta katanya, ke Jakarta ke Sumatera katanya. Jadi buru-buru kan. Anda minta fotonya di bandara atau di mana? Di Banjar, di Kalsel. Lupa saya bang, serius. Nanti tampilin lah fotonya. Iya, bang jangan ngerokok dulu karena saya nggak pakai kontrol Oh, penontonnya. iya. Abang silakan mau nanya, silakan. Ini saya yang tanya apa? Ustaz yang tanya nih. Silakan bang, boleh kita gantian nanya. Saya akan beda memperlakukan orang yang baik dengan orang penghujat bang. Silakan. Ini kalau dipikir-pikir dari kehidupan ini Ustaz ya, itu agama yang paling benar itu agama yang mana Ustaz? Baik bang, saya jawab ya, dan tolong perhatikan jawaban saya. Anda bertanya, agama manakah yang paling benar? Jawabannya, tidak ada agama paling benar. Loh, Dengan alasan? kok bisa? Dengan alasan apa? Karena hanya ada satu agama yang benar. Nggak ada agama mana yang paling benar bang. Kalau agama itu ada yang paling benar, maka agama yang lainnya juga ikut benar. Contoh nih, ya contoh, Islam paling benar, berarti Kristen juga benar, Katolik benar, Hindu benar, Buddha benar. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada agama mana yang paling benar. Tetapi hanya satu agama yang benar gitu. Gitu bang. Lalu menurut anda ya, menurut anda yang mana yang benar? Kan kayak gitu pertanyaan lanjutannya. Ya kayak gini aja bang, kita lihat yang ada di Indonesia aja agamanya ya. Di Indonesia ada 6 yang katanya agama, ada 6 nih bang. Kan gitu. Oke, kita lihat dari segi nama dulu. Nama ini mana yang betul-betul agama? Bang, pertama kita lihat ya, ada penganut Yahudi di Indonesia. Yahudi bukanlah nama agama. Yahudi
adalah nama suku, bukan agama. Gugur, Yahudi. Yang kedua, Buddha. Buddha adalah nama seorang tokoh, adalah nama asal dari warga India yang hidup di Bangladesh, yang Hindu. Terus Katolik. Nah, Katolik ini adalah nama perkumpulan, yang mana perkumpulan ini katanya mengikuti Yesus di awal. Perkumpulan juga Katolik, Bang. Terus Kristen. Penyebutan Kristen itu adalah yang mengklaim diri mereka mengikuti Yesus, perkumpulan dari Antioquia. Organisasi juga yang namanya Kristen, bukan agama. Gitu, Bang. Jadi kalau kita lihat Islam bukan nama asal, bukan nama tokoh, bukan nama perkumpulan, bukan nama suku. Lalu Islam nama apa? Islam adalah nama agama. Jadi yang betul-betul yang bertitel agama cuma satu di Indonesia ini, yaitu Islam. Dalilnya di mana? Saya punya, Bang. Ya, di dalam Al-Qur'an saya, Quran surah Ali Imran ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Ya, hanya Allah meridhoi agama Islam. Agama Islam satu-satunya yang diridhoi Allah. Disebut agama di situ, Bang. Terus ya, Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Tuhan semesta alam dan dia akan merugi di akhirat nanti. Lagi-lagi Islam disebut agama. Yang ketiga ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Quran surah Al-Maidah di ayat ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Lagi-lagi disebut agama Islam ini, agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi agama yang benar ya, sesuai dari ditinjau dari nama ya, Bang ya. Ditinjau dari namanya aja dulu, itu hanya Islam gitu. Gitu, Bang. Nanti kalau agama yang paling benar nih, Bang ya. Bukan agama yang paling benar ya, Bang ya. Kalau agama yang pertama kali, agama tertua ya, sesuai bacaan saya, literasi yang pernah saya baca itu Hindu. Itu agama tertua gitu. Nah, tetapi eksistensi dari agama yang tertua itu apa? Lagi-lagi ya, kita mengetahui Islam itu bukan nama tokoh, bukan nama suku. Apa sih arti Islam? Islam artinya berserah diri, Bang. Gitu. Jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi itu udah ada sejak manusia pertama gitu. Coba kita lihat Nabi Adam, dia berserah diri kepada Tuhan yang menciptakannya, Tuhan langit dan bumi. Makanya Nabi Adam kami sebut dia adalah Muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan. Jadi yang pertama kali di muka bumi ini, yang paling pertama itu adalah Muslim, yang penyebutan nama agamanya adalah Islam. Udah dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam gitu, Bang. Kalau Kristen nggak ada, Bang. Kristen itu kan 70 tahun setelah Yesus diangkat. Beda. Kalau Kristen kan dari Antioquia dia. Munculnya di Antioquia, bukan dari abad pertama, bukan dari manusia pertama. Saya memang agama Kristen ya, Bang ya. Cuman saya perbandingan itu Yesus kayak sama Yesus itu memang jauh kali beda. Bedanya di mana? Jauh kenapa, Bang?
kalau edis itu pencemaran saya terima. Oh, Karena pencemaran. Iya iya iya. karena kalau saya itu lihat oleh dia itu selalu dia itu menunjukkan istilahnya yang mau nyumbang apologet bikin rumah itu ngapain gitu. Jadi istilahnya dari situ Bang, bang, boleh pakai handset atau agak dekat sedikit suaranya agak jauh gitu, Bang. kalau edis TV itu kalau kita tengok dia live itu panjang berapa jam tapi ujung-ujungnya akhir-akhirnya dia menunjukkan istilahnya namanya rekening kan istilahnya siapa yang mau menyumbang ke apologet itu sebenarnya nggak baik kalau menurut saya. Tapi kalau dengan ajaran dia apa yang dikatakan sebenarnya bagus benar cuman ujung-ujungnya jadi menurut pandangan Pak Oscar dari segi logikanya loh pantaskah Jadi gini, Bang. kalau seperti itu Jadi gini, Bang, ya, hal wajar ketika seorang, ya kalau di dalam Islam pendakwah itu juga disupport dengan amwal. Amwal itu harta gitu. Itu memang paling utama dalam Islam. Mensupport seorang pendakwah dengan amwal, dengan harta itu memang paling utama sebelum support yang lainnya. Nah, cuma gini, Bang. kalau kayak Yusuf PI kan istilahnya oke lah seorang tokoh tapi kan istilahnya memang jelas dia di Indonesia kan gitu kalau kayak edis TV Nah, iya. Itu yang mau saya ceritakan sama Abang. Gini, Bang. Ya, hal wajar kalau kita menyupport dengan amwal, dengan harta kan. Cuma satu, melalui jalur yang resmi kan gitu. Dan ya untuk Indonesia juga, kemaslahatan umat yang ada di Indonesia kan gitu. Ini kawan kita nih dari Indonesia kabur ke luar negeri minta sumbangan, uangnya dibawa ke negara orang. Gimana mau berkembang ekonomi kita? Nah, itu satu salahnya di situ. Yang kedua, Bang, tidak adanya transparan meskipun memakai rekening pribadi gitu ya. Setidaknya ada ketransparanan ya dananya itu dikemanakan. Contoh saya dulu ya, Bang, ya. Saya dulu memang memakai rekening pribadi ketika saya menggalang dana untuk mushaf wakaf Al-Qur'an gitu. Jadi, Bang, di status saya di WhatsApp terus dibikin video ketika menyalurkan itu ada gitu loh. Banyak di VT-VT saya di TikTok. Ini uang bulan ini disalurkan ke pondok pesantren ini. Pembayarannya melalui aplikasi. Ya, aplikasi Oren kan kayak gitu karena kita beli Qur'annya di situ dulu gitu. Dan nota pembayarannya kita bikin di status. Kan jelas gitu. Dari umat untuk umat. Saya hanya sebagai wasilah, bukan untuk pribadi saya gitu. Kawan kita nih lari ke Amerika bangun rumah untuk dia sendiri tidur gitu. Itu memang salah bagi saya ya. Gak usah bagi Kristen ya, bagi Islam pun juga salah, apalagi bagi Kristen gitu. Menurut saya gitu, Bang. kemarin ada ceritanya jadi ini kawan saya ini baru pulang dari Thailand Thailand terus dulunya dia Thailand setelah dari Thailand dia masuk Kamboja setelah di Kamboja istilahnya dia itu tersesatnya bukan kayak karena bukan dia tersesat duit dia itu waktu di Kamboja habis total jadi dia mau minta bantuan untuk pulang. Lalu dia terus ngomong sama Edis TV kira-kira ngomong sama Edis. Ngomong sama Edis terus apa kata Edis? Kira-kira bisa nggak Bang minta tolong Bang kata kawan saya ini yang di Kamboja kan minta tolong apa nih kan saya lagi di Kamboja saya ingin pulang kan mau pulang ke Indonesia saya nggak bisa apa saya ingin pulang kalau saya masalah di sini nggak ada kata dia jadi Edis ujung-ujungnya bilang kalau memang mau cerita bagaimana naik aja ke Komal katanya tapi begitu naik ke Komal dia itu malah istilahnya gimana ya istilahnya kayak mau menceramahi aja istilahnya menceramahi tapi tidak ada istilahnya bantuan sedikit istilahnya ngasih gitu istilahnya terlalu ini loh terlalu apa gitu istilahnya
kalau dari daya life dia kan ingin menyelesaikan masalah apapun bisa diselesaikan kata dia kan. Tapi istilahnya, masalah seperti sih menurut saya nggak bisa diselesaikan dia, karena dia ngasih itu cuman ngasih ceramah aja gitu lah, nggak ngasih jalan gitu. Jadi itu di situ bertentangan sama Edis kan. Edis dulu ngomong, kamu nggak bisa memaksa saya harus menyumbang apa gimana, enggak. Saya bukan menyuruh ikut menyumbang apa gimana kan, tapi istilahnya memang dari pembicaraan awal sampai akhir itu Bang Edis itu nggak ada ngasih solusi, istilahnya jalan yang benar ya. Edis tahu, Edis TV tahu, oh jalan dari sini dari sini, ini jalannya kan gitu kan masih enak. Ini cuma ceramah doang ya kan. Padahal dari awal dia ngomong kalau mau ini mau cerita mau curhat, karena saya kasih solusinya naik di Komal kan. Begitu naik di Komal nggak ada bang, tapi istilahnya begitu dibahas lagi kan Bang. jadi Gini bang, dipikir Edis ya, saya pun juga cari pulus, cari duit. ya Ngapain bantu kau? Pemikirannya kayak gitu ya, itulah Edis. Kadang kayak gini bang, kadang kayak gini, kita bantu satu manusia, dibantu sekali minta bantu pula. Ini kurang ajarnya gitu. Ada juga manusia yang kayak gitu loh. Minta mengeluh, ada keluhan, saya bantu. Kurang ajarnya malah kalau bahasa Banjarnya nyanyap, minta bantu lagi gitu. Oh jangan harap bisa 2 kali kan kayak gitu. Kita nggak bisa bergantung kepada orang kan kayak gitu intinya. Tapi kalau kita bantu sekali-sekali boleh. Kalau kita sudah bantu minta bantuan lagi, ini kurang ajar namanya gitu. itu lah itu sama sekali. Nah, Belum ada kasih bantuan apa gimana, udah ceramahnya kayak gitu tinggi kali dia. iya beda-beda lah manusianya bang. Oke bang, terlepas dari Edis ada lagi yang Anda pertanyakan, karena di bawah juga Saya yang dulu oh abang, oh ya malam itu ya kan masih bilang, ingat. oh, saya Masih ingat bang. Habis itu ya sudah ya kan, kalaunya memang seperti itu ya saya pun nggak mempermasalahkan gitu. Ya sudah lah kan kayak gitu. Oke bang Juntak, ada yang lain, soalnya teman Kristen juga ngantri di bawah, kasihan nunggu lama. ya, nanti dikompir aja udah. Baik. Oke, kalau kayak gitu saya izin turunkan Bang Juntak dulu ya, dengan menaikkan Kristen lainnya yang mau berdiskusi ya Bang ya. Ya bos, kasih bos. Oke, terima kasih Bang atas diskusinya. Selamat malam. Malam. Nah. Iya teman-teman semuanya ya, saya sebenarnya nggak mau ya nanti kalau cerita kebaikan kita kepada orang dibilang ria kan gitu. Padahal saya juga minta bantu sama orang, tapi saya tidak lupa untuk juga membantu orang gitu. Contohnya Bang Juntak tadi ya, itu teman Kristen loh teman-teman. Teman Kristen minta bantu sama saya bantu. Saya bantu. Mereka kelaparan juga tersesat gitu. Saya kirimin dana untuk mereka pulang. Salah satunya melalui Bang Juntak tuh. Ya setelah itu saya putus kontak dengan beliau. Saya nggak ada cerita sama yang muslim lainnya atau minta bantu sama muslim lainnya, enggak, karena saya juga minta bantu sama muslim lainnya. Kan kayak gitu, hanya saja untuk menghindari ria gitu ya. Nanti dibicarakan yang baik-baik tentang kita. Ria katanya, bukan kayak gitu kawan ya, bukan kayak gitu. Biarlah manusia yang menilai ya, manusia yang menilai, niat saya hanya Allah yang tahu kan gitu. Oke, yang mana lagi nih? Yang Kristen yang mana? Marbun, mana Marbun? Yang Kristen yang mana coba? Maklumlah teman-teman, kalaunya malam minggu Kristen sunyi. Kan mereka kalau malam minggu cepat
istirahatnya. Karena apa? Besok kan ajib gitu. Mau dugem dulu besok. Di gereja mau jingkrak kan gitu. Iya. Jadi jangan heran